oleh perkara di dunia. Kau Tuhan selalu punya cara menguatkanku lagi senantiasa. Shalom Bapak Ibu Saudara, dalam situasi sekarang ini akibat dari COVID-19 memang tidak bisa dianggap remeh. Ada banyak orang yang mencoba untuk mencari solusi atau jalan keluar tentang kesulitan hidup yang mereka hadapi saat ini. Ada yang positif, ada yang negatif, tetapi saya melihat ada beberapa kasus sekarang ini di mana tingkat kejahatan sudah mulai meningkat. Orang mencoba untuk menyelesaikan kesulitan hidup mereka, bagaimana kesukaran hidup mereka itu dengan cara pintas, mencuri, merampok, Bapak Ibu Saudara, kemudian dengan hal-hal yang lainnya. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, tentu kita tidak boleh melakukan itu semua. Dan saya sebagai hamba Tuhan pun tidak berharap saudara berpikir ke sana. Nah, saudara, tema saya pagi hari ini adalah bertahan di kala sukar. Bacaan kita ada di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membuat satu kesimpulan tentang bacaan ini karena sangat panjang. Ini adalah kisah tentang Naaman, seorang jenderal besar yang didiagnosa mengalami sakit kusta. Nah, saudara, orang yang mengalami sakit kusta pada waktu itu, pada zaman itu, ada 2 kemungkinan pasti. Kemungkinan yang pertama adalah mereka dikucilkan. Oleh karena penyakit ini dikategorikan bukan hanya menular, tetapi juga sebagai sebuah kutukan, hukuman dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, penyakit ini juga tidak berpengharapan. Ya. Tenaga medis, kemudian alat-alat, obat-obat yang digunakan waktu itu tidak secanggih sekarang. Dan ketika orang yang didiagnosa mengalami sakit kusta, mereka pelan tapi pasti akan menuju kepada kematian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, bukan masalah Naamannya yang ingin saya coba untuk gali, tetapi respon dari Gehazi ketika mendapati Naaman ini sudah sembuh, dan ketika dia mencoba untuk memberikan begitu banyak persembahan syukur kepada Elisa, Bapak Ibu Saudara, tapi Elisa tidak menerima itu. Bahkan dalam ayat yang ke-19 dia berkata, pergilah dengan selamat, artinya pergilah dengan damai sejahtera. Tidak usah kamu pikirkan apa-apa, yang penting kamu sudah sehat, yang penting kamu sudah sembuh, pergilah dengan selamat tanpa beban apapun. Saudara, kejadian itu dilihat oleh Gehazi sebagai bujang atau pembantu dari Elisa. Respon dia sangat berbeda, Bapak Ibu. Perhatikan di dalam ayat yang ke-22 bagian yang terakhir. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan jangan tukar ilmu kepada Tuhan dengan hasrat duniawimu. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita melihat di sini bahwa Gehazi datang minta 1 talenta perak, ya, dengan 2 potong pakaian. Nah, saudaraku, ini kebohongan. Karena tidak pernah ada 2 orang muda dari rombongan Nabi datang kepada Elisa, lalu kemudian tidak ada kisah itu. Kisah itu adalah kisah buatan. Kisah itu adalah kisah jadi-jadian. Cerita yang dibuat sedemikian rupa supaya hasrat duniawi dari seorang Gehazi itu bisa tercapai. Nah, saudaraku, ini pertama. Yang kedua, 1 talenta. Saudara tahu berapa 1 talenta? Dia adalah 3.000 sikal, Bapak Ibu, dan sama dengan 34 kilogram perak. Sebuah angka yang sangat besar untuk waktu itu. Itu sebabnya Elisa mengatakan dengan uang itu dalam ayat yang ke-26,
Engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Perhatikan bagaimana kayanya seorang Gehazi. Dari seorang bujang pembantu langsung naik jadi big boss. Nah, saudaraku yang dikasih dan diberkati, bukan hanya itu saja. Yang diterima oleh Gehazi itu 2 kali lipat dari permintaannya. Dalam ayat yang ke-23, Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Yang diminta 1 talenta, yang diberikan 2 talenta. Itu berarti bahwa Gehazi benar-benar kaya sekali waktu itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ternyata dalam situasi dan kondisi seperti ini pun masih banyak orang-orang yang mencoba untuk mencari keuntungan dengan memperkaya diri sendiri. Menjual sakit penyakit orang lain, Bapak Ibu Saudara. Saya rasa saya tidak perlu menerjemahkan lebih dalam. Saudara bisa memikirkan bagaimana orang-orang bisa berpesta di atas penderitaan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Elisa melayani tanpa pamrih, tapi Gehazi menuntut pemberian. Sedangkan satu sisi, keinginan Naaman untuk memberi sangat besar. Ketemu Bapak Ibu, maka jadilah seperti ini kisah ini. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya tahu situasi ini tidak mudah. Kita semuanya sedang berjuang untuk melawan situasi yang sangat sulit, yang sangat sukar seperti ini. Tapi poin pertama adalah Bapak Ibu, jangan tukar imanmu dengan hasrat duniawimu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saudara, ayat-ayat ini adalah perkataan dari Elisa. Inti poinnya di sini Bapak Ibu Saudara adalah percakapan dari Gehazi dengan Elisa ketika Elisa bertanya kepada Gehazi, dari mana engkau? Lalu kemudian Elisa bertanya, dari mana engkau? Lalu kemudian Gehazi menjawabnya, saya tidak kemana-mana Tuhan. Nah saudara, kemudian Elisa berkata, ketika engkau pergi, hatiku ikut pergi. Nah saudara, Elisa tahu, dia mengenal betul siapa Gehazi. Tentu Bapak Ibu Saudara, hal seperti ini sangat miris ya, sangat miris sekali. Di mana Elisa mengajarkan ketulusan tanpa pamrih, keikhlasan dan terusnya bertahun-tahun kepada Gehazi. Tetapi hanya karena dia melihat siapa tamu yang datang waktu itu, lalu kemudian merubah semua pengajaran yang diberikan oleh Elisa. Saudara, poin yang kedua, jangan lakukan pembenaran dengan menciptakan kebohongan. Jangan lakukan pembenaran dengan menciptakan kebohongan. Saya mau katakan begini, kebohongan yang satu akan melahirkan kebohongan yang baru, dan kebohongan-kebohongan yang lain akan terus mengikutinya. Ini yang dilakukan oleh Gehazi. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika dia sekali berbohong, ya dia berbohong kepada Naaman, lalu kemudian dia berbohong kepada Elisa, Bapak Ibu Saudara, dan dia menciptakan itu semuanya. Nah, di dalam ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara, Naaman mendesak Gehazi. Ayat 22 dikatakan, baru saja, baiklah, Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia, ayat 23, dan membungkus 2 talenta. Artinya apa Bapak Ibu? Gehazi awalnya itu pura-pura tidak mau menerima 2 talenta itu, karena 2 talenta itu sangat besar sekali Bapak Ibu. Lalu kemudian Naaman mencoba untuk mendesaknya, dan endingnya adalah Gehazi menerima itu. Anda melihat di sini kemunafikan yang tertata sangat rapi sekali dari Gehazi. Kemunafikan ini dibungkus dengan kepura-puraan. Kemunafikan ini tercipta Bapak Ibu Saudara, ya, karena apa? Dia melihat banyaknya nanti yang akan dia terima. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, bukan hanya itu saja, tapi kemudian kalau saudara melihat percakapan antara Gehazi dengan Elisa ketika dia bertanya, dari mana engkau? Dan Gehazi menjawab, saya tidak kemana-mana Tuhan. Maka saudara akan melihat di sana bagaimana dusta itu tercipta setelah kemunafikan itu. Jadi awalnya dia berbohong dalam ayat yang ke-22.
Lalu kemudian dia munafik di dalam ayat yang ke-23. Di dalam ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-25 ketika dia menjawab, saya tidak kemana-mana Tuhan, dia pendusta. Ini adalah paket lengkap dari seorang Gehazi. Itu sebabnya saya mengatakan jangan lakukan pembenaran dengan menciptakan kebohongan. Yang terjadi kemudian dalam ayat yang ke-27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu, kepada Gehazi, dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Bapak Ibu Saudara lihat konsekuensi resikonya di sini. Ketika saudara mencoba untuk bermain-main dengan kebohongan, kemunafikan dan seterusnya, Bapak Ibu, ingat dampaknya itu langsung kepada diri kita sendiri. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Alkitab mengatakan sampai kepada keturunanmu, kepada anak cucumu, bahkan dikatakan selama-lamanya. Ngeri sekali. Kenikmatan sementara yang dialami oleh Gehazi, Bapak Ibu, harus ditebus dengan konsekuensi yang sangat panjang, bahkan kepada anak cucu dan keturunannya. Apakah uang itu, talenta itu, perak itu kemudian bisa menggantikan atau menyembuhkan penyakit dari Gehazi? Tidak. Alkitab tidak pernah mencatat itu. Meskipun dia punya segalanya, dia punya kebun anggur, dia punya lembu sapi, dia punya kambing domba, dia punya budak laki-laki dan perempuan. Ingat, dia mengalami sakit kusta, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia harus menyaksikan bagaimana anak-anak dan cucunya menerima akibat dari perbuatannya. Ngeri sekali. Oleh sebab itu ingin saya mengatakan bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, saudara, mari kita bertahan. Mari kita bertahan. Dan nanti minggu depan saya akan coba sampaikan kebenaran. Bukan hanya bertahan di kala sukar, tapi bagaimana kita bisa tegar di kala sukar. Kiranya kebenaran firman memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Setiap hatiku terluka,